Shalom Jemaat GKT Hosana yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam acara Bapa, Gembala Menyapa. Hari ini pas 31 Oktober kita memperingati Hari Reformasi yang tepatnya 504 tahun. Seorang yang bernama Martin Luther dengan keberanian yang luar biasa mempertahankan dan mengembalikan iman kekristenan kepada ajaran firman yang benar. Saat itu dengan berani dia menempelkan 95 tesis dia di pintu gereja Wittenberg. Dan saat itulah kegerakan reformasi dimulai, dan kita bersyukur bahwa oleh karena ada tonggak sejarah peristiwa yang demikian penting, maka hari ini iman kekristenan kita boleh berdiri tegak di atas dasar firman Tuhan. Orang benar hidup karena iman. Roma 1:17. Pertanyaan kita sekarang adalah, setelah reformasi yang berjalan ratusan tahun, apa hubungannya, implikasinya dengan hidup kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini? Maka izinkan saya hari ini ingin mengatakan bahwa biar semangat reformasi itu tetap ada di dalam hati kita dan di dalam praktek hidup kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sebagai jemaat GKT Hosana, saya rindu supaya setiap kita, hidup kerohanian kita juga direformasi. Artinya begini, bahwa mungkin selama ini kita datang beribadah, kita berjemaat hanya mendengarkan khotbah. Ya, ada baiknya karena kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau hanya mendengarkan khotbah dan berhenti di sana, saya kira ada bahayanya. Yaitu makin kita mendengar, makin kita pintar mendengar khotbah. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagia orang yang mendengar firman dan melakukannya. Maka tiba saatnya kita mereformasi hidup kekristenan kita. Tidak hanya pandai mendengar, tapi mari kita juga pandai di dalam kita melakukan firman Tuhan. Gereja kita sedang bergerak di dalam pemuridan. Masih ingat 3 semboyan, 3M yang kita singkat dengan 3M di dalam pemuridan? Menjadi murid, memuridkan, mengutus murid. 做门徒, 带门徒, 差门徒. Diharapkan jemaat GKT Hosana, semua jemaat menjadi murid Kristus. Kita targetkan dalam 1-2 tahun mendatang, seluruh jemaat GKT Hosana terlibat di dalam pemuridan. Belajar menjadi murid Kristus, setelah itu memuridkan orang lain, yaitu memimpin orang lain, membimbing orang lain, mementorin orang lain menjadi murid Kristus. Ini saatnya kita bergerak. Ini saatnya kita reformasi hidup kekristenan kita, hidup berjemaat kita, supaya kita mulai memikirkan orang lain. Tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi kita fokus kepada orang lain untuk memuridkan setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dengan sehati melakukannya, dengan semangat melakukannya, dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Hosana bagi kemuliaannya. Amin.